Perusahaan kami memproduksi barang-barang furniture dan wall panel bersumber dari bahan-bahan kayu jati recycle ataupun limbah. Nama saya Catur Purwadi dari CV Dari Kayu, Yogyakarta. Perusahaan kami memproduksi barang-barang furniture dan wall panel bersumber dari bahan-bahan kayu jati recycle ataupun limbah. Usaha ini sudah kita jalankan selama kurang lebih 15 tahun. Kami punya inspirasi sebuah nama yang mudah dikenal karena hampir semua produk kami adalah dari kayu. Makanya perusahaan kami kasih brand atau nama Dari Kayu. Saya memilih usaha ini karena memang sebelumnya saya sudah bekerja di perusahaan furniture yang besar. Terus punya inspirasi melihat ada banyak limbah kayu. Itu yang mendorong kita untuk memproduksi atau untuk trial membuat produk ini. Kalau produk kami memang spesialis untuk memanfaatkan limbah-limbah kayu, sisa-sisa furniture. Jadi konsepnya memang memanfaatkan limbah sehingga tercipta sustainable untuk lingkungan ya. Kayu yang seharusnya untuk kayu bakar atau tidak manfaat bisa kami manfaatkan. Awalnya cuman melihat di sekitaran tempat kami banyak ibu-ibu yang menganggur. Akhirnya kita ajari, kita bantu, kita didik untuk bisa bergabung dengan tim kami. Kita selalu punya konsep untuk nyoba ya. Siapa yang mau nyoba, siapa yang mau nyoba. Jadi kami nggak berhenti untuk misalnya sudah dapat 2 orang, 3 orang, berhenti enggak. Siapapun yang minat, yang mau pasti kami akan coba untuk belajar. Tapi lama-lama karena proses waktu kan mestinya terselek siapa yang memang punya kemampuan, siapa yang punya niat bahwa mereka tidak hanya sekedar sebagai ibu yang membuang waktu percuma, tapi mereka juga bisa produktif, bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai ekspor ya, internasional. Kebetulan kami sudah kirim ke beberapa negara seperti Prancis, Belgia, Jerman, sama untuk lokal-lokal, proyek lokal seperti villa di Bali, di Jakarta, apartemen, dan lain-lain. Kenapa kami memilih untuk tim yang rakit ibu? Kalau tim potong dan lain-lain tetap laki-laki. Tapi ibu karena lebih teliti, lebih telaten, lebih teliti, sehingga ketika benar-benar mereka sudah bisa dianggap bisa, hasilnya juga sudah bagus. Saya tetap dari awal dinding, karena konsepnya di awal saya melihat dinding hiasan dari batu. Nah dari situ ketika saya lihat limbah, saya bikinlah dari limbah kayu. Itu aja awalnya. Semua punya kelebihan dan kekurangan. Kalau produk full masonry, mereka nggak bisa pakai kayu recycle limbah. Karena di situ ada sisa besi, sisa paku, dan semuanya pasti di industri akan hancur mestinya. Tapi karena kita pakai semi manual, jadi kita aman. Mungkin yang industri atau full mesin hanya bisa menggunakan kayu-kayu baru atau kayu-kayu yang lebih lebih lunak. Kami punya trik, kami punya cara karena kami bukan pemain baru. Itulah salah satu kenapa kami berani eksplor untuk kapasitas besar di event-event besar.
kuncinya adalah bagaimana strategi kita untuk menyelesaikan pesanan dalam kapasitas kita dengan waktu yang tepat. Jadi ketika ada customer kemampuannya berapa, kami selalu menjawab ordernya mau berapa. Nanti kita yang metakan, karena kita tidak hanya bekerja dengan ada customer baru, kita bekerja dengan dia, baru lagi dengan yang lama jalan, yang belum lama jalan, yang paling baru harus jalan. Kita pasti punya strateginya. Dan selama ini kami nggak ada masalah. Pertama Italia. Awalnya dia memang customer batu. Begitu sering ketemu, dia minta saya bikin dari kayu. Terus dia order ke saya 14 tahun nggak berhenti. Tapi marketnya memang spesifik, makanya nggak banyak orang main. Nah, itulah salah satu pilihan saya. SDM sekarang ini kan pengennya kerja bersih, gajinya besar. Mereka lebih banyak mengandalkan akademiknya ya daripada logika dan mentalnya. Karena menurut saya semakin orang senangnya diambil di depan, susahnya di belakang. Mau profesi apa? Saya lebih suka mendidik mereka dari nol, yang tidak pernah bekerja, tidak tahu apa-apa, hanya niat mereka bekerja.